Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita jumpa lagi sahabat-sahabat. Semoga semuanya sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, wabil khusus untuk sahabat-sahabat yang generasi muda yang sudah memiliki putra atau putri ya, nih kami harapkan bisa menjadi perhatian kita bersama. Sahabat-sahabat yang ingin saya angkat hari ini adalah kita semuanya sangat prihatin ya sahabat-sahabat, bahwa akhir-akhir ini kita sudah dipertontonkan kejadian-kejadian yang luar biasa. Menurut saya ini sangat luar biasa karena banyak kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang berujung kepada korban-korban yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa sih yang ingin saya angkat hari ini adalah terkait dengan pola pikir instan ya sahabat-sahabat ya. Ini yang kita harus bersama-sama menyadari semenjak dini bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus kita menjadi generasi yang berkualitas. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kita masih ingat kejadian-kejadian terakhir yang menimpa beberapa saudara-saudara kita menanamkan investasi di sana sini yang berujung kepada tidak kembalinya investasi yang sudah ditanamkan, seperti yang terjadi di beberapa tempat ya sahabat-sahabat, dan ini sudah mengglobal bahkan. Jadi ini yang kita harapkan untuk kita sadari semenjak dini. Sahabat-sahabat semua, cukuplah kejadian itu menjadi pembelajaran untuk kita, karena kita sudah dipertontonkan dengan korban-korban yang sedemikian dahsyatnya akibatnya, sehingga bahkan ada yang terenggut masa depannya, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia ataupun ada gangguan jiwa. Ini kan sesuatu yang luar biasa sahabat-sahabat. Nah, ini kita ambil pelajaran. Ini sebetulnya apa sih akar persoalannya sahabat-sahabat? Ini sebetulnya kalau saya melihat dari kacamata saya ini sahabat-sahabat, ini semuanya sebetulnya utamanya adalah dari aspek pendidikan ya sahabat-sahabat. Ini luar biasa. Sebetulnya pendidikan itu adalah suatu sistem ya sahabat-sahabat ya. Suatu sistem yang satu sama lain itu terangkai dan tidak saling terpisahkan sahabat-sahabat. Nah, ini yang kita harus sadari. Memang kita tidak bisa mengendalikan aspek pendidikan yang di eksternal ya sahabat-sahabat, di luar jangkauan, di luar kendali kita. Ini yang kita nggak bisa kendalikan. Namun demikian kita bisa mengendalikan di aspek pendidikan internal kita, di keluarga kita. Ini kita bisa kendalikan. Jadi maksud saya, ayo mulai sekarang kita lakukan perbaikan di internal kita. Kalau kita nggak bisa kendalikan di sisi eksternalnya, kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan di sisi internal kita. Sahabat-sahabat, mulai dari mana sih sebetulnya ini persoalan ini kita bisa selesaikan? Yang pertama tentu adalah melalui atau mulai dari diri kita sahabat-sahabat, dari orang tua seperti kita ini. Jadi inilah yang kita perlu lakukan mulai dari kita. Kita harusnya menjadi atau wajib menjadi tauladan untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus kita. Seperti itu. Kalau tidak kita yang menjadi tauladan, terus siapa lagi? Kalau kita akan melakukan pendidikan di aspek internal, tentu kita harus memberikan contoh. Kita harus menjadikan kita harus dijadikan role model oleh anak-anak kita. Seperti itu sahabat-sahabat. Yang pertama yang kita ingin perlu lakukan adalah bagaimana kita terus-menerus menanamkan budi pekerti luhur
akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak mulia. Ini terus kita tanamkan di pendidikan anak kita ya sahabat-sahabat. Jadi kita lakukan kalau bisa sedini mungkin, bahkan mulai semenjak di kandungan pun kita bisa lakukan dengan bisikan-bisikan, doa dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan sedini mungkin, apalagi anaknya sudah balita dan juga nanti masuk ke dunia pendidikan. Ini memang kita harus lebih intensif seperti itu. Nah, terus yang perlu kita lakukan sebetulnya untuk anak-anak kita ini, kita perlu lakukan secara konsisten. Kita terus menerus kita lakukan, jangan pernah bosan, yaitu kita memberikan contoh, mendidik anak kita, memberikan pemahaman, memberikan paradigma yang benar terhadap anak kita, dan jangan pernah bosan, terus konsisten. Itu perlu dilakukan terus menerus. Yang berikutnya, ini yang kita sering keliru barangkali sahabat-sahabat. Kita ini sering pengen lebih cepat hasilnya. Dalam hal ini sahabat-sahabat, kita ini tidak perlu harus menginginkan hasilnya lebih cepat, karena hasilnya pasti kita akan panen di kemudian hari, nggak mungkin secepat kilat, kira-kira demikian. Jadi ini memang harus butuh kesabaran sahabat-sahabat. Insya Allah hasilnya pasti baik sahabat-sahabat. Menurut pengalaman saya, dan ini barangkali kita juga bisa lakukan terus-menerus, karena ini butuh waktu yang jangka panjang sahabat-sahabat. Jangkanya luar biasa panjang, dan bisa jadi kita nggak bisa melihat hasilnya pada saat kita harapkan. Maksudnya apa sih? Bisa aja terjadi hasilnya itu kita bisa lihat pada saat anaknya sudah dewasa, pada saatnya anak kita sudah memasuki jenjang berkeluarga, itu baru kelihatan. Atau bahkan ya di masa yang bersangkutan atau anak kita ini kita sudah tiada barangkali. Nah, ini kita tetap perlu lakukan. Karena apa? Karena kesabaran itu pasti ada hasilnya. Panen itu pasti akan berbuah yang luar biasa. Jadi panen itu akan terjadi dan hasilnya luar biasa. Itu pasti akan terjadi sahabat-sahabat. Jadi untuk itu saya mengajak, ayo kita kampanyekan, kita kampanye bagaimana supaya kita ini bisa menanamkan pendidikan di internal keluarga kita sebaik mungkin, seideal mungkin menurut kita masing-masing. Karena tentu kita sekali lagi tentu kita tidak bisa mengontrol aspek pendidikan di luaran yang kita tidak bisa kendalikan. Upaya-upaya yang kita bisa lakukan sebetulnya sudah banyak sahabat-sahabat kita yang sudah melakukan, yaitu memasukkan di pendidikan yang berkualitas dengan lingkungan yang terbaik, ya kan? Tidak asal memasukkan sekolah asal masuk seperti itu juga bagian dari upaya-upaya untuk melakukan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Namun demikian, saya ingin menekankan kembali bahwa kita ini harus paham benar bahwa proses itu lebih penting dibandingkan sekedar hasil. Karena hasil itu sudah pasti akan terjadi, yang kita nggak tahu kapan waktunya saja sebetulnya. Kalau hasil sudah pasti akan terjadi. Nah, ini butuh kesabaran kita untuk jangka panjang. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau saya mengingat masa kecil saya atau masa remaja saya, dulu saya sering dinasihati ayah saya dengan bahasa Jawa ya. Ini namun demikian mohon bisa dipahami dalam konteks yang tepat barangkali supaya tidak salah paham. Ayah saya mengajarkan, misalnya kalau terjadi sesuatu atau kita melihat sesuatu yang ekstrim di bawah, kita jangan terlalu ternyuh.
Sebaliknya sahabat-sahabat, kalau kita menyaksikan atau terjadi sesuatu yang ekstrim di atas, kita jangan terpukau, jangan silau, karena dua-duanya, baik yang di bawah terlalu bawah dan di atas terlalu tinggi atau mendadak tinggi dan lain sebagainya, itu pasti ada sesuatu yang keliru. Itu nasihat ayah saya waktu saya remaja, sahabat-sahabat. Ini kalau kita analogikan, sebetulnya kalau kita menyaksikan atau kita melihat grafik, sebetulnya kalau grafik itu langsung melejit ke atas, pasti nanti akan turun juga seimbang seperti itu. Namun demikian kalau grafiknya itu berbentuk kurva yang memanjang begini, nanti puncaknya turun pun akan jauh seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi inilah ilustrasi, barangkali kalau kita ingin melihat hasil yang baik, barangkali tidak bisa secepat kilat kita bisa mendapatkannya, atau kita tidak mungkin, sebetulnya tidak masuk akal maksud saya, kalau kita mengharapkan hasil yang secepat-cepatnya, padahal upayanya atau ikhtiarnya belum dilakukan sepadan dengan hasil itu. Maksud saya adalah sebetulnya kita sudah paham bersama bahwa namanya usaha, ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi yuk kita kampanyekan bagaimana kita mendidik di internal, di anak-anak kita, kepada anak-anak kita, pendidikan dengan paradigma yang benar. Kita harus melalui proses yang benar, tidak mendapatkan ujuk-ujuk hasil seketika, karena proses itu butuh dilakukan dan ditekuni, dan nanti insya Allah pasti kita akan, atau anak-anak kita akan menemui hasil atau mendapatkan kesuksesan ke depan dengan sukses yang dengan cara proses yang benar. Demikian sahabat-sahabat RR yang terbaik, sedikit tips ya, semoga bermanfaat. Insya Allah sahabat-sahabat semuanya sehat dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.